Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Saidah dari kelas 5 PIC. Saya di sini akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari proses pengaruh mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Ilmu pendidikan sebagai ilmu mempunyai ciri hakiki, yaitu ilmu normatif, berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari pandangan hidup. Pendidikan sebagai seni sangat bertahan dengan profesi pendidikan yang secara formal telah maju di Indonesia. Agar pendidikan bisa berfungsi dan mencapai tujuan seperti dirumuskan dalam undang-undang tersebut, maka pendidikan harus diadministrasikan, artinya dikelola sesuai dengan ilmu administrasi. Administrasi bukanlah hal yang baru, telah dipergunakan dalam berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Sekalipun masih langka diteliti secara seksama, di Indonesia administrasi pendidikan yang dimaksud adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belakang untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi atau efektivitas dan pada proses suasana atau efisiensi. Kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan minimal meliputi perilaku manusia berorganisasi dalam kebudayaan yang berlaku sebagai alat komunikasi. Proses administrasi pendidikan yang memungkinkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi memerlukan analisis kebudayaan atau nilai-nilai dan gagasan vital yang berlaku untuk kurun dan waktu tertentu. Berbagai pendekatan dalam administrasi pendidikan dapat dilakukan, antaranya pendekatan perilaku manusia, nilai ilmu dan kontingensi, perspektif atau pendekatan sistem. Administrasi pendidikan sebagai ilmu tidak dapat melepaskan diri dari bantuan ilmu-ilmu diantaranya, yaitu filsafat, psikologi, sosiologi, ekonomi atau statistika. Ilmu-ilmu itu sangat diperlukan baik untuk meminjam metode, teknik, dan analisis pemecahan masalah. 2. Konsep administrasi pendidikan. Harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian sehari-hari administrasi sudah sangat dikenal mulai zaman Belanda sampai saat ini sebagai kegiatan catat-mencatat. Administrasi pendidikan merupakan keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan dan memperdayakan segala sumber yang tersedia melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pemotivasian, pengendalian, pengawasan, dan supervisi, serta penilaian untuk mewujudkan sistem pendidikan yang efektif, efisien, dan berkualitas. Menganalisa pengertian tersebut dapat diambil komponen-komponen utama terminologi administrasi tersebut, yaitu 1. Suatu proses kerjasama. 2. Aktivitas memanfaatkan dan memberdayakan. 3. Sekelompok orang. 4. Sumber daya. 5. Tujuan. 3. Pendekatan perspektif terpadu. Suatu pendekatan yang berlandasan pada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga dan kerja pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Pendekatan ini diambil dikarenakan oleh adanya kesan bahwa penataan pendidikan di Indonesia
ini dirasakan masih bersifat pragmatis atau belum terintegrasi, saling menunjang dalam satu kurun waktu yang cukup jauh ke masa depan dan belum berjalan sebagai mestinya. B. Pola dasar pengadministrasian pendidikan. 1. Pola dasar pendidikan secara makro. Apabila kita dapat melukiskan kecenderungan kehidupan dengan cermat dan terpadu, menggariskan kualitas manusia secara tepat yang mampu tidak layak di masa depan, kemudian dapat menyediakan pendidikan yang relevan, niscaya kualitas manusia Indonesia tinggal landa akan menjelma dan kita dapat melaksanakan tahap pembangunan. A. Kecenderungan kehidupan. Kecenderungan kehidupan itu hakikatnya terdapat dalam hubungan manusia dengan dirinya, alam, kebudayaan, atau semua manusia dan dalam hubungan dengan penciptanya. B. Kualitas manusia. Kehidupan bangsa Indonesia di saat tinggal landas yang dikarenakan diyakini cenderung akan lebih baik tetapi akan lebih rumit, dinamik dan penuh tantangan sehingga menuntut persyaratan atau kemampuan atau kualitas manusia yang lebih baik daripada manusia sekarang. Secara skematis, untuk menata kemampuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 dimensi yang berkaitan satu sama lain dengan tingkat berkembangnya. Dari kesimpulan di atas, administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media belakang untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Oleh karena itu, kriteria atau ukuran keberhasilan administrasi pendidikan adalah produktivitas pendidikan yang dapat dilihat pada prestasi dan efektivitas, dan pada proses suasana atau efisiensi. Kriteria keberhasilan itu memerlukan suatu proses administrasi pendidikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.